Welcome back to Yomafi Channel. Ketemu lagi bersama saya Frater Binsar dan saya Romo Dwi Joko dari Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Surabaya. Sebelum itu bagi Anda semua penonton Yomafi Channel, jangan lupa untuk like dan subscribe Yomafi Channel. Oke Romo, hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Benar ya. Pertanyaan pertama Romo, Ya, para kudus itu pada umumnya dirayakan waktu wafatnya Romo. betul ya. Tapi kenapa kok Santa Perawan Maria ini bukan hanya diperingati tapi malah dipestakan Romo pada saat kelahirannya, bukan waktu wafatnya? Ya memang ada santo-santa yang istimewa karena berkaitan langsung dengan Yesus yang juga dirayakan pada hari kelahirannya, Santo Yohanes Pembaptis. Dan terutama yang sungguh istimewa adalah Santa Perawan Maria. Mengapa? Karena Santa Perawan Maria datang ke dunia penuh rahmat. Dia telah dipersiapkan secara istimewa oleh Allah untuk apa? Menjadi ibu sang penebus. Maka kelahirannya sebenarnya sungguh sesuatu yang amat istimewa bagi kita semua orang-orang yang tertebus ini. Gereja memperlihatkan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah berjanji akan mengutus putranya yang tunggal yang lahir dari Santa Perawan Maria. Memang pada awalnya tidak disebut nama, ya, tetapi kita tahu bahwa wanita yang dipersiapkan adalah Santa Perawan Maria. Ya. Sebagaimana Santo Paulus juga menggambarkannya dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, ya, dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi siapa perempuan itu? Ya memang ya kita tahu semuanya bahwa yang sungguh dipersiapkan dan kemudian yang menyediakan diri untuk bekerja sama dengan Allah adalah Santa Perawan Maria ini. Maka rencana Allah yang indah dan mulia untuk menyelamatkan manusia itu membutuhkan kerjasama dari manusia. Karena Allah merencanakan bahwa anaknya yang tunggal nanti dikandung oleh seorang perempuan. Dan Bunda Maria kita tahu menyediakan diri. Ketika malaikat datang menemui dia menyatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka kelahiran Santa Perawan Maria ini sungguh apa? Sungguh bagaikan fajar. Fajar yang mendahului matahari keadilan. Kita tahu bahwa ketika pagi hari fajar mulai merekah, kita yakin bahwa matahari akan segera terbit. Maka dengan kelahiran Bunda Maria ini, terbukalah rahmat keselamatan, terbitlah matahari sejati Yesus Tuhan kita itu. Maka pantas sekali bahwa Maria kelahirannya sungguh kita rayakan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Lalu kan ini berarti artinya Maria datang ke dunia Romo. Ya. Dampaknya itu kehadiran Maria bagi iman umat manusia itu apa Romo? Dampaknya tentu saja dengan kelahiran Santa Perawan Maria ini surga bersuka cita. Ya, surga sungguh bersuka cita. Menurut ajaran para bapak gereja digambarkan bahwa para malaikat di surga tak henti-hentinya memuji Allah. Sampai seakan-akan mereka kehabisan kata-kata untuk memuji Allah yang punya rencana yang amat indah untuk mengutus putranya sendiri yang lahir dari Santa Perawan Maria itu. Maka para malaikat memuji keagungan Allah Tritunggal yang telah menciptakan putri terkasih Bapa, yang menjadi ibunda dari sabda yang menjadi manusia, yang menjadi mempelai Allah Roh Kudus. Dan ini sungguh menggembirakan surga. Maka dengan itu terbukalah gerbang keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jiwa-jiwa sungguh punya harapan baru untuk keselamatan. Maka para kudus di surga juga bersorak-sorai bersuka cita. Karena apa? Terbukalah alamat keselamatan bagi jiwa-jiwa pendosa. Maria akan menjadi penghibur, menjadi tempat pengungsian orang berdosa. Maka surga bergembira karena apa? Kalau ada jiwa yang akhirnya masuk ke surga, itu kegembiraan sungguh luar biasa. Seperti banyak digambarkan
ya kalau ada satu orang yang berdosa dan bertobat, betapa gembiranya surga bersukacita. Dan dengan kelahiran Maria, maka harapan itu sungguh terwujud, sungguh terpenuhi dengan kesediaan Maria untuk menjadi ibunda Sang Penebus. Di samping itu, di samping kegembiraan surgawi, tentu saja para iblis setan mengalami kegemparan. Sebab rencana Allah bahwa nanti akan ada keturunan Hawa yang akan menginjak kepalanya akan segera terlaksana. Maka ini kegentaran bagi malaikat-malaikat jahat, iblis dan kawan-kawannya dengan kelahiran Santa Perawan Maria ini. Ya. Lalu dalam perjanjian lama, Romo, kita tahu bahwa seorang nabi telah menubuatkan bahwa Maria ini akan datang. Iya, iya. Lalu bagaimana waktu itu kondisi dunia menanggapi atau menyikapi kedatangan Maria saat itu? Ya, memang Maria lahir dalam situasi dunia yang tidak peduli. Ya, dunia memang sungguh-sungguh tidak peduli akan hal itu. Kalau kita lihat, ya misalnya, ya Maria itu lahir dari pasangan yang memang luar biasa, Santa Ana dan Santo Yoakim. Mereka adalah orang-orang sederhana. Ya, mereka tergolong kaum Anawim Yahweh, orang yang hanya mengandalkan berpasrah pada Allah, orang yang miskin. Ya. Tentu saja mereka sebagai pasangan suami istri, mereka mengharapkan adanya anak. Tetapi lama mereka tidak memiliki anak, dan akhirnya mereka mempunyai anak Maria ini. Tentu saja, ya masa di mana mereka menunggu itu dan akhirnya mempunyai anak, bagi mereka suatu harapan bahwa Allah sungguh mengasihi mereka. Maka mereka dalam iman, keyakinan yang dalam, sadar bahwa Maria ini ditentukan oleh Allah untuk suatu karya yang barangkali pada waktu itu mereka belum paham. Tetapi mereka pasti yakin bahwa anaknya ini akan sungguh berperan dalam sejarah keselamatan umat manusia. Itu dari hati Santa Ana dan Santo Yoakim. Tetapi tetangga-tetangganya ya mana tahu akan hal itu. Mereka ya tidak peduli, apalagi masyarakat Nazaret pada waktu itu ya bukan sebuah kota suci, bukan, ya bahkan orang menganggap bahwa Nazaret itu apa, ya. Jadi orang-orang sekitarnya juga tidak peduli. Apalagi pada masa itu bangsa Yahudi mengalami krisis yang berat karena masalah politis. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan ini sungguh menghancurkan harapan mereka sebagai bangsa terpilih. Mereka merasa seakan-akan Allah sudah meninggalkan kita bangsa terpilih ini karena penderitaan dari penjajahan itu. Sehingga mereka sudah rasanya tidak punya harapan. Memang mereka masih punya harapan akan datangnya Sang Mesias. Tetapi bagi mereka Mesias tentu saja tidak akan lahir dari seorang keluarga miskin sederhana, Maria tidak memikirkan hal itu. Yang dipikirkan apa? Mesias itu tidak diketahui dari mana asal usulnya. Dia punya kuasa yang luar biasa, tapi mereka tidak akan tahu dari mana asal usulnya. Maka mereka tidak berpikir soal Maria yang lahir itu. Maka Maria kelahirannya di tengah-tengah ketidakpedulian bangsa itu. Namun yang indah apa? Meskipun bangsa Yahudi dalam situasi tanpa harapan, tidak peduli akan kelahiran Bunda Maria ini, namun Allah berkarya melalui sesuatu yang sungguh tersembunyi. Karya belas kasih Allah nampak dalam situasi yang tersembunyi dan dalam situasi ketidakpedulian manusia itu. Ya. Terakhir, Romo. Ya. Makna atau pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini? Ya, kita bisa belajar banyak dari peristiwa pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Pertama-tama adalah kita dipanggil untuk hendaknya tidak pernah putus asa dalam hidup ini, terus punya harapan. Ya, sebab sebagaimana juga kelahiran Maria ditandai dengan ketidakpedulian, habisnya harapan bangsa Yahudi.
tetapi justru di sana Allah memperlihatkan belas kasih-Nya. Memang kadang-kadang Allah itu menunggu kita sampai kita itu seakan-akan berada di ambang jurang dan hampir terjatuh. Namun tangan Allah terus menopang, menolong dan menarik kita. Ya, maka pertolongan Allah selalu tepat pada waktunya dan kita harus yakin dan percaya itu. Kalau kita beriman, percaya pada Dia, kita sungguh akan mengalami pertolongan dan bimbingan Allah itu tepat pada waktunya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kendati mungkin kita mengalami berbagai macam kesulitan dan perjuangan pergumulan dalam hidup, seakan-akan Allah tidak segera menolong kita. Kadang-kadang banyak orang Katolik mengeluh, saya sudah berdoa macam-macam, berdoa ini dan itu, novena macam-macam, tapi mengapa Allah membiarkan saya terpuruk dalam penderitaan saya? Allah tidak segera menolong saya. Ya, kadang-kadang memang seakan-akan doa kita tidak segera didengarkan dan dikabulkan. Kadang Allah tidak segera menolong, tapi kita harus yakin dan punya pengharapan bahwa Allah akan menolong kita pada waktunya. Seringkali Allah ingin apa? Supaya kita percaya, supaya kita beriman dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Maka pada saat itu kita sungguh-sungguh akan mengalami pertolongan dan bimbingan Allah itu. Maka pesannya bagi kita, ya kita jangan putus asa, terus berharap dan yakin akan Dia. Maka kalau kita terus membangun kepercayaan ini, kita belajar bersama dengan Bunda Maria, yakinlah bahwa justru melalui itu kita semakin dekat dan mengalami pertolongan dan cinta kasih Allah. Oke, itu tadi hal-hal yang bisa kita dalami tentang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video ini, terutama bagi pertumbuhan iman Anda. Saya Frater Binsar, Saya Romo Dwi Joko mengucapkan sampai jumpa di video kami berikutnya.